Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru, guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Zikir sebagai cahaya dan kunci pembuka hijab. Zikir tingkat tengah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, zikir di tingkat tengah bukan sekadar pengucapan lisan, tetapi perjalanan hati yang mulai terjaga dari kelalaian. Pada tahap ini, zikir menjadi cahaya yang menembus kegelapan batin dan membuka hijab antara hamba dan Rabb-Nya. Hati mulai merasa hadir saat menyebut nama Allah, dan ruh perlahan terangkat dari keterikatan duniawi. Zikir tingkat ini adalah latihan terus-menerus untuk menghadirkan Allah dalam kesadaran. Syekh Abdul Qadir menyebutnya sebagai kunci pembuka. Setiap lafaz yang diucapkan dengan kesadaran adalah ketukan pada pintu langit. Ketika hati mulai hidup dengan zikir, maka Allah pun menyingkap tirai yang menghalangi pandangan batin. Namun Syekh mengingatkan, zikir tingkat tengah ini masih berada di antara dua kondisi, kadang khusyuk, kadang lalai. Maka murid harus sabar dan konsisten. Sebab dari sini zikir akan berkembang menuju tingkat tertinggi, yakni fana dalam zikir, saat hanya Allah yang hadir dan diri sendiri lenyap dalam keagungannya. 1. Zikir sebagai cahaya ilahi di hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, zikir bukan hanya lafaz di lisan, tapi cahaya yang menembus ke dalam hati. Ketika seorang hamba berzikir dengan keikhlasan dan kesadaran, maka hatinya mulai bercahaya dengan nur ilahi, menerangi setiap sudut batin yang sebelumnya gelap oleh dosa dan kelalaian. Cahaya ini membersihkan jiwa, menghalau hawa nafsu, dan membuka tirai penghalang antara hamba dan Tuhannya. Syekh menjelaskan, hati yang dipenuhi zikir akan menjadi seperti cermin yang bersih, memantulkan cahaya Tuhan. Dari sinilah seorang hamba mulai melihat kebenaran, bukan hanya dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati. Zikir menjadi kunci pembuka hijab dan pintu menuju makrifat. Semakin dalam zikirnya, semakin terang cahaya yang bersinar di hatinya, hingga ia hidup dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah. A. Zikir dan hati yang terjaga. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika seorang hamba berzikir dengan ikhlas, maka hatinya mulai terjaga dan penuh kesadaran akan kehadiran Allah. Zikir bukan sekadar bacaan lisan, melainkan nyala ruhani yang membangunkan hati dari kelalaian. Dalam kondisi ini, cahaya ilahi perlahan masuk, menyinari batin, dan mengusir segala bentuk kegelapan, seperti keraguan, hawa nafsu, serta cinta dunia yang menyesatkan. Syekh berkata, apabila hati itu dipenuhi oleh zikir, maka hati akan bersinar dengan cahayanya dan tidak akan tersisa ruang bagi kegelapan selain Allah di dalamnya. Artinya, hati yang hidup dalam zikir akan jernih, waspada, dan selalu terhubung dengan Allah. Ia tidak lagi disibukkan oleh dunia, melainkan sibuk memelihara cahayanya. Zikir membuat hati hidup, dan hati yang hidup adalah awal dari perjalanan hakiki menuju Allah. B. Cahaya. Zikir menyucikan jiwa. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zikir yang dilakukan secara terus-menerus laksana lampu yang menyala di dalam rumah hati. Semakin sering zikir dilantunkan dengan keikhlasan, semakin terang cahaya yang muncul dalam jiwa. Cahaya ini menyinari sudut-sudut hati yang sebelumnya gelap oleh dosa, lalai, dan cinta dunia. Syekh menggambarkan zikir sebagai pembersih spiritual. Sebagaimana air mencuci kotoran dari tubuh, zikir mencuci jiwa dari penyakit batin, seperti ujub, riya, dan kesombongan. Zikir bukan hanya ucapan, tapi aliran cahaya yang masuk ke dalam batin, menghaluskan akhlak
dan melembutkan hati. Jiwa yang tadinya keras menjadi lembut, hati yang gelap menjadi terang. Dalam kondisi ini, seorang hamba menjadi lebih sadar, lebih rendah hati, dan lebih dekat kepada Allah. Inilah fungsi zikir menurut Syekh Abdul Qadir. Ia menyucikan, menerangi, dan menghidupkan jiwa menuju kedekatan ilahi. C. Zikir menjadi cermin untuk melihat Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, hati seorang hamba yang senantiasa dihiasi dengan zikir akan mengalami perubahan spiritual yang mendalam. Zikir bukan sekadar lantunan lisan, melainkan nyala kesadaran yang menyinari relung hati terdalam. Ketika zikir dilakukan dengan penuh keikhlasan dan istiqomah, hati menjadi jernih bak cermin yang bersih. Dalam kejernihan itulah, cahaya ilahi memantul dan menampakkan kehadirannya. Hamba yang mencapai makam ini tidak hanya merasakan kedekatan dengan Allah, tetapi juga menyaksikan tanda-tandanya dalam setiap ciptaan. Syekh berkata, ketika hati telah disinari oleh cahaya zikir, maka pandangannya akan menjadi tajam. Ia melihat bukan dengan mata, tetapi dengan nur dari Tuhannya. Pandangan yang dimaksud bukanlah penglihatan lahiriah, melainkan pandangan batin yang mampu menembus hijab dunia. Dengan nur tersebut, seorang hamba tidak lagi melihat dengan ego, melainkan dengan pandangan yang dibimbing langsung oleh cahaya Allah. Inilah puncak dari zikir, ketika hati menjadi wadah kehadiran ilahi, dan seluruh hidup menjadi bentuk penyaksian akannya. D. Hijab akan terangkat. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir yang tulus dan istiqomah memiliki kekuatan untuk menyingkap hijab-hijab yang menghalangi hamba dari Allah. Hijab ini bukan tirai fisik, melainkan penghalang batiniah, seperti dosa yang belum ditaubati, cinta berlebihan pada dunia, atau ketergantungan hati pada sesama makhluk. Ketika seorang hamba memperbanyak zikir dengan penuh keikhlasan, maka cahaya zikir mulai menyinari hati. Cahaya itu laksana obor yang membakar dan menyingkirkan satu persatu hijab yang selama ini menutupi pandangan batin. Syekh menggambarkan bahwa semakin kuat dan murni zikir seorang hamba, maka hijab-hijab itu akan tersingkap, membuka jalan menuju ma'rifatullah. Hati yang semula sempit dan gelap akan menjadi lapang, bening, serta mampu menerima pancaran cahaya ilahi. Dalam kondisi ini, seorang hamba tidak hanya mengenal Tuhannya dengan ilmu, tapi juga dengan rasa dan penyaksian. Ia mulai memahami hakikat kehidupan, dan hatinya dipenuhi ketenangan karena dekat dengan sumber segala kedamaian, Allah Azza wa Jalla. Tingkat zikir dan cahaya yang mengalir. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir memiliki tingkatan-tingkatan, dan setiap tingkat membawa cahaya yang berbeda dalam jiwa seorang hamba. Zikir lisan adalah awal perjalanan. Di tahap ini, lidah menyebut nama Allah, tetapi hati masih sering lalai. Meski belum sempurna, ini adalah gerbang untuk masuk ke wilayah kedekatan. Kemudian naik ke zikir hati. Di sini cahaya mulai memancar. Hamba mulai merasakan kehadiran Allah, bukan hanya menyebutnya. Zikir ini lebih dalam, lebih terasa, dan mulai membersihkan hati dari kelalaian. Tahap berikutnya adalah zikir ruh, di mana zikir menjadi kesadaran penuh. Bukan hanya sekadar menyebut atau merasa, tetapi seluruh keberadaan hamba dipenuhi oleh cahaya zikir. Ruhnya menyatu dengan nama-nama Allah, dan puncaknya adalah zikir sir, zikir rahasia batin. Pada makam ini, zikir tidak lagi berasal dari kehendak hamba. Zikir berlangsung karena Allah sendiri yang menzikirkan dirinya di dalam hati sang hamba. Hamba menjadi cermin tempat pantulan cahaya ilahi, dan seluruh hidupnya adalah zikir yang tak terputus. 2. Zikir sebagai penyingkap tirai antara hamba dan Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, zikir adalah jalan utama untuk menyingkap tirai, hijab, antara hamba dan Allah. Hijab ini bukan berupa benda, melainkan kegelapan batin yang disebabkan oleh dosa, cinta dunia, dan ketergantungan pada makhluk. Selama hijab ini masih menutup hati, seorang hamba tidak akan mampu menyaksikan cahaya ilahi. Namun, dengan zikir yang ikhlas dan terus-menerus, cahaya akan mulai menembus gelapnya hati. Syekh menegaskan bahwa zikir yang murni adalah cahaya yang membakar hijab satu persatu.
Semakin dalam zikir dilakukan, bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hati dan ruh, maka hati pun menjadi jernih, lapang, dan mampu menangkap kehadiran Allah dalam segala hal. Dalam kondisi ini, seorang hamba tidak lagi melihat dunia dengan pandangan biasa, melainkan dengan cahaya dari Tuhannya. Zikir bukan hanya bacaan, tapi kunci untuk menyaksikan Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang tunduk sepenuhnya. Makna zikir menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir bukan sekadar menggerakkan lisan, melainkan hadirnya kesadaran penuh akan Allah dalam hati. Zikir sejati adalah kehidupan ruh, cahaya bagi hati, dan jembatan menuju ma'rifat, pengenalan yang dalam terhadap Allah. Bagi Syekh, zikir yang dilakukan dengan ikhlas dan sepenuh hati akan menyalakan cahaya batin yang mampu menyingkap hijab-hijab antara hamba dan Tuhannya. Hijab-hijab itu berupa dosa, kelalaian, dan cinta dunia yang berlebihan. Ketika cahaya zikir masuk ke dalam hati, maka seluruh keberadaan hamba mulai berubah. Ia tidak lagi melihat dengan mata fisik, melainkan dengan pandangan batin yang disinari oleh nur ilahi. Seperti yang dikatakan Syekh, ketika hati telah disinari oleh cahaya zikir, maka pandangannya akan menjadi tajam. Ia melihat bukan dengan mata, tetapi dengan nur dari Tuhannya. Zikir menjadi jalan menuju kesucian, kejernihan dan kedekatan sejati dengan Allah. Tirai, hijab, yang menghalangi kedekatan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menguraikan bahwa perjalanan menuju Allah seringkali terhalang oleh hijab-hijab batin yang menggelapkan hati. Hijab pertama adalah dosa, yang menutupi hati dari cahaya kebenaran. Lalu ada cinta dunia, yang membelenggu jiwa kepada kenikmatan yang sementara. Ada pula keterikatan pada makhluk, yang membuat hati lebih bergantung kepada selain Allah. Dan yang paling kuat adalah hawa nafsu, yang terus menyeret hamba menjauh dari jalannya dengan tuntutan-tuntutan instan. Syekh menekankan bahwa semua hijab ini tidak bisa diangkat hanya dengan amal zahir semata. Hijab-hijab itu baru mulai terkikis jika seorang hamba berzikir secara konsisten dan ikhlas, bukan sekadar lisan, tapi zikir yang benar-benar menggetarkan batin. Zikir yang demikian akan menyalakan cahaya dalam hati, membersihkannya, dan membuka jalan bagi kedekatan sejati. Ketika hijab-hijab itu tersingkap, maka hati pun menjadi wadah bagi cahaya ilahi dan ma'rifat kepadanya. Tahapan penyucian hati dengan zikir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa zikir bukan hanya amalan, tetapi jalan bertahap menuju penyucian hati dan kedekatan dengan Allah. Proses ini dimulai dengan zikir lisan, yaitu menyebut nama Allah secara lahiriah. Ini adalah pintu awal, walaupun masih disertai kelalaian, tapi jika dilakukan terus-menerus, ia akan mengetuk pintu hati. Lalu zikir mulai turun ke hati. Di tahap ini, zikir melahirkan kesadaran ruhani. Hamba mulai merasakan kehadiran Allah di balik setiap gerak dan diamnya. Kemudian zikir naik ke level ruh, di mana seluruh keberadaan hamba, pikiran, perasaan, tubuh, dan jiwa selalu tersambung kepada Allah. Tidak ada bagian dari dirinya yang lalai. Hidupnya menjadi zikir itu sendiri. Puncaknya adalah zikir sir, zikir dalam rahasia batin, di mana tidak lagi hamba yang berzikir, tapi Allah lah yang menzikirkan dirinya di dalam hati hamba. Ini makam tertinggi, tempat hati menjadi wadah bagi cahayanya, bukan karena amal, tapi karena kasih karunia-Nya. Melalui tahapan ini, hati yang semula tertutup oleh hijab-hijab dosa dan dunia menjadi bening, lapang, dan dipenuhi cahaya ilahi. Satu demi satu hijab batin tersingkap. Yang tersisa hanyalah kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan, hingga hamba tidak melihat apapun kecuali Dia. Zikir sebagai jalan ma'rifat. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, zikir bukan sekadar ibadah rutin, tetapi merupakan jalan menuju ma'rifatullah, yaitu pengenalan yang mendalam terhadap Allah. Bagi Syekh, zikir adalah pintu yang membuka hati kepada pengalaman spiritual yang jauh lebih dalam daripada sekadar ucapan lisan.
Zikir adalah proses penyucian diri yang membawa seorang hamba untuk menyaksikan dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Ketika seorang hamba berzikir, ia tidak hanya mengucapkan nama-nama Allah, tetapi juga merasakan kehadirannya dalam setiap keadaan. Bagi hamba yang terus-menerus berzikir dengan penuh kesadaran, Allah hadir dalam setiap gerak dan diam, dalam setiap hembusan napas. Zikir membuat hati menjadi tempat turunnya ilham dan nur ilahi yang memberikan petunjuk dan cahaya di setiap langkah hidup. Dengan demikian, zikir bukan hanya aktivitas ritual, tetapi sebuah cara untuk menyatukan hati dengan Tuhan, untuk menjadikan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Lebih dari itu, zikir membawa hamba pada sebuah kedekatan hakiki dengan Allah. Hamba yang telah mencapai tingkatan ini tidak lagi terikat oleh dunia dan segala kenikmatannya. Dunia terasa kosong karena yang dirasakan hanyalah Allah dan kehendak-Nya. Hamba yang hidup dalam kedekatan ini merasa bahwa seluruh hidupnya adalah bagian dari takdir dan kehendak Allah. Zikir pun menjadi jalan untuk memahami diri, alam semesta, dan hakikat eksistensi itu sendiri dalam pandangan yang diterangi cahaya ilahi. Dengan demikian, zikir adalah bukan hanya alat untuk memperoleh pahala, tetapi juga jalan menuju pengenalan yang lebih dalam tentang Allah, yang mengarah pada kedamaian batin dan kedekatan yang tak terungkapkan dengannya. Tingkat ketiga, zikir dari lisan ke sir, rahasia batin terdalam. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan perjalanan spiritual seorang hamba melalui tingkatan-tingkatan zikir, dari yang paling luar, lisan, hingga mencapai kedalaman yang paling inti, sir atau rahasia batin terdalam. Zikir bukan sekadar aktivitas verbal, tetapi sebuah proses transendental yang membawa hamba semakin dekat kepada Allah. Pada tingkat pertama, zikir dilakukan melalui lisan, di mana seorang hamba mengucapkan kalimat-kalimat zikir dengan niat untuk mengingat Allah. Meskipun pada tahap ini mungkin masih ada kelalaian, zikir lisan adalah langkah awal yang penting dalam proses penyucian hati. Selanjutnya, zikir berpindah ke tingkat hati, di mana hamba mulai merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Pada tahap ini, zikir bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga disertai dengan kesadaran penuh dalam hati. Hamba mulai merasakan cahaya ilahi yang mengalir dalam setiap detak jantungnya. Tingkat yang lebih tinggi adalah zikir ruhani, di mana seluruh jiwa hamba menjadi terhubung dengan Allah. Di sini, zikir bukan hanya menjadi kata atau perasaan, tetapi menjadi kesadaran total akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek hidup. Puncak tertinggi adalah zikir sir, yaitu zikir yang terjadi di dalam kedalaman hati yang paling dalam. Pada tingkat ini, zikir bukan lagi dilakukan oleh hamba, melainkan oleh Allah sendiri di dalam hati hambanya. Ini adalah makam tertinggi, di mana hamba sepenuhnya tunduk dan terserah kepada kehendak Allah, dan zikir mengalir dengan bebas tanpa batas. A. Zikir lisan, awal perjalanan spiritual. Zikir lisan adalah tahap pertama dari perjalanan spiritual seorang hamba. Pada tahap ini, seorang hamba mengucapkan kalimat-kalimat zikir dengan lisan secara sadar, namun masih banyak terpengaruh oleh kelalaian dan gangguan pikiran. Zikir lisan ini sangat penting karena ia menjadi gerbang yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Meski seringkali masih disertai oleh kesibukan duniawi dan keterikatan dengan hal-hal yang bersifat sementara, zikir lisan adalah langkah pertama yang harus ditempuh untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Pada tahap ini, hamba mungkin masih merasa kesulitan untuk benar-benar fokus dan merasakan kedekatan dengan Allah. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa meskipun pada awalnya hanya diucapkan dengan lisan, zikir ini tetap memiliki manfaat besar. Setiap pengucapan zikir membawa rahmat dan keberkahan dari Allah, dan perlahan-lahan ia akan membimbing hamba menuju kesadaran yang lebih dalam tentang kehadiran Allah. B. Zikir hati, kesadaran ruhani meningkat. Setelah melakukan zikir lisan secara konsisten, seorang hamba akan mulai merasakan adanya kesadaran ruhani. Ini adalah tingkatan di mana zikir tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga dengan hati. Pada titik ini, hati mulai terhubung dengan makna dari zikir yang diucapkan.
hamba mulai merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya. Hati yang sebelumnya mungkin keras dan tertutup, mulai menjadi lebih lembut dan peka terhadap cahaya ilahi. Zikir hati adalah tahapan di mana hamba mulai mengalami pengaruh dari zikir yang lebih dalam. Kesadaran spiritual mulai tumbuh, dan hamba menjadi lebih waspada terhadap dunia batin. Pada tingkat ini, meskipun hati sudah mulai merasakan kedekatan dengan Allah, masih ada banyak gangguan yang bisa menghalangi aliran cahaya ilahi. Namun, kesadaran ini adalah sebuah langkah penting yang membimbing hamba menuju tingkat berikutnya. C. Zikir ruh. Kesadaran seutuhnya terhadap Allah. Ketika seorang hamba melanjutkan perjalanan zikirnya, dia akan mencapai tingkat zikir ruh, di mana zikir tidak hanya melibatkan hati, tetapi melibatkan seluruh eksistensinya, jiwa, pikiran, dan perasaan. Pada tahap ini, seluruh keberadaan hamba terfokus hanya pada Allah. Hamba yang berada di tingkat zikir ruh merasakan bahwa seluruh hidupnya adalah bentuk zikir kepada Allah. Tidak ada pemisahan antara apa yang dilakukan oleh tubuh dan apa yang terjadi dalam hati dan jiwa. Semuanya bersatu dalam pengingatannya kepada Allah. Zikir ruh mengarah pada kedekatan yang sangat intim antara hamba dan Allah, di mana setiap gerak dan diamnya menjadi manifestasi dari kehadiran ilahi. Pada tingkatan ini, seorang hamba tidak lagi melihat atau merasakan dunia dengan cara yang biasa. Semua yang ada di sekitarnya, baik itu dunia materi maupun perasaan, dirasakan sebagai ciptaan Allah yang harus disyukuri dan disadari sebagai bagian dari takdirnya. D. Zikir sir, rahasia batin. Maqam tertinggi. Tingkat tertinggi dalam zikir menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah zikir sir, yang sering disebut juga sebagai rahasia batin. Pada makam ini, zikir bukan lagi dilakukan oleh hamba, tetapi Allah sendiri yang menzikirkan dirinya di dalam hati hamba. Ini adalah puncak dari perjalanan spiritual, di mana seorang hamba sepenuhnya tenggelam dalam kehadiran ilahi dan tidak lagi merasakan adanya jarak antara dirinya dan Tuhan. Zikir sir adalah pengalaman transendental yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah mencapai tingkat kedalaman spiritual yang sangat tinggi. Pada tahap ini, seluruh eksistensi hamba menjadi satu dengan Allah dan tiada lagi perasaan terpisah. Hati yang sebelumnya tertutup oleh hijab-hijab kini terbuka sepenuhnya, menyaksikan cahaya ilahi yang murni dan abadi. Zikir sir ini adalah puncak dari segala bentuk zikir, karena di dalamnya hamba tidak lagi terikat pada diri sendiri, tetapi benar-benar menyaksikan dan merasakan keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. E. Proses transformasi hati dengan zikir. Melalui proses ini, hati yang pada awalnya gelap dan tertutup oleh hijab-hijab dosa, dunia dan nafsu, akan menjadi bening, lapang, dan dipenuhi cahaya ilahi. Setiap hijab yang ada, baik itu berupa dosa, cinta dunia, atau ketergantungan pada makhluk, akan tersingkap satu persatu. Dengan setiap tingkat zikir yang dilakukan dengan konsisten dan ikhlas, ketika seseorang mencapai tingkat zikir sir, maka hati akan mengalami transformasi total, menjadi tempat yang penuh dengan cahaya dan pengenalan yang lebih mendalam kepada Allah. Zikir pada setiap tingkatan ini mengajarkan kita bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang tidak instan. Dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan pengorbanan untuk mencapai makam tertinggi dalam zikir. Zikir bukan hanya sebuah amalan lisan, tetapi sebuah cara untuk membersihkan hati, meningkatkan kesadaran, dan akhirnya mencapai ma'rifatullah, pengenalan yang sebenar-benarnya terhadap Allah. 4. Zikir dalam khalwat, jalan mendalam ke dalam diri. Dalam kitab Futu Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membahas secara mendalam tentang konsep zikir dalam khalwat sebagai salah satu jalan menuju kedekatan yang lebih mendalam dengan Allah. Khalwat dalam tradisi tasawuf merujuk pada pengasingan diri atau menyendiri, di mana seorang hamba menjauhkan dirinya dari keramaian dunia untuk lebih fokus kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir dalam khalwat merupakan jalan yang dalam menuju penyucian hati dan pembersihan jiwa dari segala ikatan duniawi. A. Zikir dalam khalwat, mengisolasi diri dari dunia. Pada dasarnya, khalwat adalah bentuk pengasingan diri yang dilakukan dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.
Dalam konteks ini, zikir dalam khalwat merujuk pada praktik berzikir yang dilakukan dalam kesendirian, jauh dari gangguan dunia luar. Khalwat ini bukan sekadar bentuk penyendirian fisik, tetapi juga penyendirian batin dari segala pikiran dan keinginan duniawi yang dapat menghalangi hubungan seorang hamba dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa khalwat bukanlah lari dari tanggung jawab dunia, tetapi lebih kepada pengosongan diri dari segala yang bersifat fana. Ketika seseorang mengasingkan diri dalam khalwat dan melibatkan dirinya dalam zikir, ia tidak hanya menjauhkan diri dari manusia, tetapi juga dari keinginan-keinginan duniawi, ketergantungan pada makhluk, dan bahkan kerinduan terhadap kenikmatan fisik. Dengan demikian, khalwat adalah proses pembersihan batin yang sangat penting dalam perjalanan spiritual menuju Allah. B. Tujuan zikir dalam khalwat, mendekatkan hati kepada Allah. Dalam khalwat, zikir menjadi alat yang sangat kuat untuk mendekatkan hati kepada Allah. Zikir yang dilakukan dalam kesendirian ini tanpa gangguan dari dunia luar memiliki kekuatan yang jauh lebih besar untuk menyucikan hati. Seorang hamba yang berzikir dalam khalwat akan merasakan kedekatan yang lebih intim dengan Allah karena ia sepenuhnya menyerahkan diri dan segala perhatiannya hanya untuknya. Zikir dalam khalwat memberikan kesempatan bagi hamba untuk mengenal dirinya sendiri. Sebab, dalam kesendirian, jauh dari segala bentuk distraksi dan godaan dunia, seorang hamba bisa lebih jelas melihat kekurangan dirinya, memahami perasaan dan pikirannya, serta mengarahkan seluruh perhatiannya hanya kepada Allah. Ini adalah kesempatan untuk memurnikan niat dan menyucikan hati dari segala kekotoran yang ada. C. Zikir dalam khalwat, jalan mendalam menuju penyucian jiwa. Zikir dalam khalwat tidak hanya sekadar mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, tetapi juga melibatkan pengosongan diri dari segala hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dengan melakukan zikir secara khusyuk dan penuh perhatian, seorang hamba akan dapat membersihkan hati dan jiwa dari segala hijab yang menutupi cahaya ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ketika seorang hamba melakukan zikir dalam khalwat, ia harus menjaga keikhlasan dan kesadaran penuh terhadap kehadiran Allah. Zikir yang dilakukan dengan penuh perhatian ini mampu menembus lapisan-lapisan hati yang selama ini tertutup oleh ketamakan, kesombongan, atau ketergantungan pada dunia. Dengan demikian, khalwat menjadi sarana penting untuk mencapai pembebasan jiwa dari belenggu-belenggu duniawi. D. Proses transformasi dalam zikir khalwat, penyucian hati. Ketika zikir dilakukan dalam khalwat, hati yang sebelumnya terhalang oleh berbagai jenis hijab atau penghalang batin akan mulai terbuka dan menerima cahaya ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa zikir adalah proses pembersihan hati. Pada mulanya, hati bisa dipenuhi dengan rasa cemas, iri hati, atau keinginan duniawi. Namun, dengan ketekunan dalam berzikir, hati akan semakin dibersihkan, menjadi lebih lembut, tenang, dan lebih siap untuk menerima petunjuk-petunjuk dari Allah. Proses ini memerlukan kesabaran dan ketekunan yang tinggi. Zikir dalam khalwat bukanlah hal yang mudah, karena ia menuntut seorang hamba untuk menghadapi dan menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Dengan memurnikan niat dan terus-menerus berzikir dengan kesungguhan, seorang hamba dapat mencapai ketenangan batin dan kesucian jiwa. Ini adalah tahapan penting yang harus dilalui dalam perjalanan menuju Allah. Zikir khalwat, menghapus hijab dan melihat cahaya ilahi. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya ketekunan dalam berzikir dalam khalwat, seorang hamba akan mulai merasakan terbukanya hijab-hijab batin. Hijab-hijab ini bisa berupa dosa, keterikatan dengan dunia, atau ketergantungan pada makhluk. Ketika hati telah terbebas dari hijab-hijab tersebut, ia akan mulai merasakan cahaya ilahi yang sebelumnya tersembunyi di dalam dirinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa cahaya ilahi hanya bisa dilihat oleh hati yang telah bersih dan terbuka. Zikir dalam khalwat dengan konsistensi dan keikhlasan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membersihkan hati, menghilangkan hijab-hijab tersebut, dan akhirnya melihat cahaya ilahi yang membimbing hamba menuju ma'rifatullah, pengenalan yang sejati terhadap Allah. Zikir khalwat sebagai sarana untuk menghadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan.
Zikir dalam khalwat juga berfungsi untuk menghadirkan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan seorang hamba. Ketika seorang hamba mengisolasi dirinya dan fokus sepenuhnya pada Allah, ia akan merasakan bahwa Allah hadir dalam setiap detik kehidupannya. Zikir ini mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara dan yang kekal hanyalah Allah. Seorang hamba yang telah menyatu dengan Allah melalui zikir akan hidup dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari takdirnya. Zikir dalam khalwat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah jalan yang mendalam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menjauhkan diri dari keramaian dunia, seorang hamba dapat lebih fokus dalam berzikir, yang pada gilirannya akan membawa pada penyucian hati dan jiwa. Zikir dalam khalwat bukan hanya tentang ucapan, tetapi tentang kesadaran penuh akan kehadiran Allah dan proses transformasi batin yang memungkinkan seorang hamba untuk menyaksikan cahaya ilahi yang menyinari hidupnya. Proses ini membawa hamba pada tahap pengenalan yang lebih dalam terhadap dirinya sendiri dan Allah, membuka hijab-hijab batin dan membimbingnya menuju ma'rifatullah, pengenalan yang sebenar-benarnya terhadap Tuhan. Kelima, zikir sebagai panggilan cinta Allah kepada hambanya. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir adalah panggilan cinta Allah kepada hambanya. Zikir bukan hanya serangkaian kata yang diucapkan dengan lisan, tetapi juga merupakan bentuk kedekatan yang mendalam antara hamba dan Tuhan. Allah dalam kasih-Nya mengundang hambanya untuk berzikir sebagai sarana untuk membuka pintu hati dan merasakan kehadirannya. Zikir yang tulus, menurut Syekh Abdul Qadir, lebih dari sekedar aktivitas ritual. Ia adalah cara Allah untuk memanggil hambanya agar lebih dekat, agar merasakan kasih dan perhatiannya dalam setiap detik hidupnya. Ketika hamba berzikir dengan penuh kesadaran dan ikhlas, maka hati akan dipenuhi dengan cahaya ilahi yang menerangi jiwa. Zikir menjadi jembatan antara hamba dan Allah, membuka hijab yang menghalangi kedekatan dengan Tuhan. Melalui zikir, Allah mengajak hambanya untuk hidup dalam kedekatan yang hakiki, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam kesadaran yang terus-menerus akan kehadirannya. Dengan demikian, zikir menjadi sarana untuk merasakan cinta Allah yang tak terhingga, dan sebagai pengingat agar hamba selalu berada dalam lingkaran rahmat-Nya. Zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir adalah sarana yang paling efektif untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Zikir bukan sekadar menyebut nama Allah dengan lisan, tetapi sebuah perbuatan yang memadukan hati, pikiran, dan jiwa untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Ketika seseorang berzikir, ia meninggalkan kesibukan duniawi dan memasuki dimensi batin yang lebih mendalam, penuh kesadaran akan kehadiran Allah di setiap detik hidupnya. Zikir membawa seorang hamba untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah, menjauhkan hati dari godaan dunia, dan membuka jalan untuk memperoleh petunjuk-Nya. Zikir menjadi sarana untuk memasuki kehadiran ilahi dan menjadi hamba yang senantiasa merasakan kedekatan dengannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Zikir memfasilitasi proses ini, menjadikan hati tenang dan penuh kedamaian dalam kehadiran Allah. Zikir sebagai penyucian hati. Zikir memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyucian hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa hati manusia pada dasarnya penuh dengan kekotoran yang disebabkan oleh hawa nafsu, kesombongan, cinta dunia, dan keinginan-keinginan yang mengarah pada hal-hal duniawi. Zikir berfungsi sebagai alat untuk membersihkan dan menyucikan hati dari kekotoran tersebut. Ketika seorang hamba berzikir dengan penuh perhatian, zikir itu menjadi sumber cahaya ilahi yang menembus kegelapan hati. Cahaya zikir membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan kebencian yang menghalangi hubungan spiritual dengan Allah. Zikir juga membangkitkan kesadaran yang lebih tinggi akan kedudukan seorang hamba di hadapan Allah, sehingga ia semakin tunduk dan rendah hati.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa dalam proses ini, hati yang awalnya dipenuhi dengan keraguan dan kesulitan akan digantikan dengan ketenangan dan kedamaian batin yang mendalam. Zikir yang dilakukan secara ikhlas dan konsisten mampu menyingkap tirai hati dan membawa cahaya ilahi masuk ke dalamnya, menjadikannya lebih bersih dan suci. C. Zikir sebagai cermin cinta ilahi. Zikir, dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, merupakan cermin dari cinta seorang hamba kepada Allah. Cinta kepada Allah bukanlah sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi harus tercermin dalam perbuatan dan hati yang senantiasa terhubung dengannya. Zikir yang dilakukan dengan penuh ketulusan adalah bentuk nyata dari rasa cinta yang mendalam kepada Tuhan. Zikir tidak hanya berfungsi untuk mengingat Allah, tetapi juga untuk menunjukkan pengakuan seorang hamba terhadap kebesaran dan keagungannya. Dengan berzikir, seorang hamba mengungkapkan rasa rindu dan cinta yang tak terhingga kepada Tuhan yang telah memberikan segala nikmat. Cinta ini semakin mendalam saat seseorang berzikir dalam keadaan khusyuk, merasakan bahwa setiap hembusan napasnya adalah pernyataan cinta kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa cinta ilahi itu bersifat murni dan tidak terikat oleh apapun selain Allah, dan zikir menjadi sarana untuk memurnikan cinta tersebut dari segala gangguan duniawi. Cinta yang tercermin dalam zikir akan mengubah hati menjadi lebih lembut dan penuh kasih sayang, baik kepada Allah maupun sesama makhluknya. Di zikir yang mengundang kasih sayang Allah, zikir bukan hanya sekadar aktivitas ibadah, tetapi merupakan jalan untuk memperoleh kasih sayang Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ketika seorang hamba berzikir dengan penuh ketulusan, ia membuka pintu bagi turunnya kasih sayang Allah. Kasih sayang ini bukan hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga mencakup petunjuk, ketenangan batin, dan perlindungan dari segala keburukan. Zikir yang ikhlas dan terus-menerus membuat hati seorang hamba semakin dekat dengan Allah, sehingga ia menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda kasih sayangnya yang datang dalam bentuk ilham, hidayah, dan keberkahan. Allah berjanji dalam Al-Quran, "Dan ingatlah padaku, niscaya aku akan mengingatmu." Al-Baqarah 152. Dengan berzikir, seorang hamba merasakan betapa besar kasih sayang Allah yang tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga memberi petunjuk dan bimbingan dalam setiap langkah kehidupan. Tingkat zikir yang membawa pada cinta Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam berzikir yang membawa seorang hamba semakin dekat kepada cinta Allah. Zikir tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga dengan hati dan jiwa. Pada awalnya, seorang hamba mungkin hanya mengucapkan kalimat-kalimat zikir secara verbal. Namun seiring dengan konsistensi dan keikhlasan, zikir itu mulai menyentuh hatinya. Pada tingkat yang lebih dalam, zikir akan menggerakkan seluruh jiwa dan memberikan kesadaran penuh bahwa Allah selalu hadir di setiap aspek kehidupan. Zikir yang mengarah pada tingkat ini adalah zikir hati, di mana hati seorang hamba terus mengingat Allah tanpa henti, bahkan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Zikir yang lebih tinggi lagi adalah zikir sir, di mana hati hamba sepenuhnya tenggelam dalam cinta Allah dan merasakan bahwa segala sesuatu dalam hidupnya adalah anugerah darinya. Tingkat zikir yang paling mendalam ini membawa seorang hamba pada makam yang lebih tinggi, yaitu mencapai cinta Allah yang tulus dan hakiki, di mana hanya Allah yang hadir dalam hati dan pikiran hamba tersebut. Zikir, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, bukan hanya sekadar rutinitas ibadah, tetapi merupakan panggilan cinta Allah kepada hambanya. Dalam zikir, Allah memanggil hamba untuk kembali kepadanya, dan hamba merespons panggilan tersebut dengan mengingatnya. Zikir menyucikan hati, membuka pintu cahaya ilahi, dan mengundang kasih sayang Allah. Melalui zikir, seorang hamba semakin mendekat kepada Allah, merasakan kehadirannya, dan semakin meresapi cinta ilahi yang tak terhingga. Sebagai panggilan cinta Allah kepada hambanya, zikir adalah jalan yang membawa hamba menuju kedamaian batin, kesadaran spiritual, dan cinta ilahi yang hakiki. 6. Zikir.
Sebagai pemutus rantai ilusi dunia, dunia seringkali menipu dengan segala kecantikan, kenikmatan, dan kesenangan yang ditawarkan. Keinginan-keinginan duniawi ini seringkali mengikat hati seorang hamba, sehingga mereka lupa kepada Allah dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Zikir berfungsi sebagai pemutus dari rantai ilusi ini. Ketika seorang hamba berzikir dengan penuh kesadaran, ia akan mulai menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah sementara dan tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati. Zikir membawa kesadaran bahwa segala kenikmatan dunia hanyalah fana dan tidak akan abadi. Oleh karena itu, zikir menjadi alat untuk membebaskan hati dari kecintaan berlebihan terhadap dunia dan mengarahkan hati hanya kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa untuk bisa memutuskan ikatan-ikatan dunia, seorang hamba harus mampu menanggalkan segala sesuatu yang mengikat hatinya, baik itu kekayaan, status sosial, atau hubungan dengan sesama makhluk. Dalam zikir, hamba diajak untuk fokus pada pengingatannya kepada Allah, sehingga segala yang bukan Allah menjadi tampak tidak penting. Hati yang terus-menerus mengingat Allah akan terbebas dari kebingungan dan keinginan-keinginan duniawi yang bersifat sementara dan beralih kepada tujuan yang lebih tinggi, yaitu keridaan Allah. Zikir sebagai jalan pembebasan dari ilusi. Selain itu, zikir merupakan proses penyucian hati. Ketika seorang hamba berzikir dengan ikhlas dan penuh perhatian, ia akan memasuki suatu keadaan yang mengubah pandangannya terhadap dunia. Dunia yang sebelumnya tampak mengagumkan, perlahan-lahan akan terlihat sebagai sesuatu yang tidak permanen. Zikir ini membuka mata hati seorang hamba untuk melihat realitas hakiki, yaitu bahwa hanya Allah yang abadi dan segala sesuatu selainnya adalah fana. Dengan demikian, zikir tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengingat Allah, tetapi juga sebagai jalan untuk menyucikan hati dari cinta dunia yang berlebihan. Hati yang sudah disucikan dengan zikir tidak lagi terperangkap dalam ilusi dunia, melainkan menjadi bebas dan mampu merasakan kedekatan dengan Allah. Pentingnya zikir untuk menyadari kebenaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih lanjut menjelaskan bahwa zikir juga berfungsi untuk membebaskan seorang hamba dari kebodohan terhadap hakikat kehidupan. Dunia ini penuh dengan tipu daya yang menyembunyikan kebenaran, sehingga seringkali manusia terperangkap dalam kebahagiaan palsu yang diberikan oleh dunia. Zikir adalah cara untuk membuka pintu hati kepada kebenaran hakiki. Ketika hati seorang hamba semakin sering berzikir, ia akan semakin paham bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan dan ujian dari Allah. Dengan pemahaman ini, seorang hamba tidak lagi terikat oleh ketamakan atau keserakahan terhadap dunia, tetapi lebih fokus pada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mencari keridaan Allah dan memperoleh kebahagiaan abadi di akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa dalam perjalanan spiritual seorang hamba, zikir adalah sarana untuk mencapai kesadaran penuh mengenai tujuan hidupnya. Zikir membuka hati dan pikiran untuk menyadari bahwa segala hal yang ada di dunia ini, termasuk kekayaan, kehormatan, dan kedudukan, adalah sementara dan tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Zikir memfokuskan perhatian hamba kepada Allah semata, yang menghilangkan segala kekhawatiran dan rasa takut akan kehilangan sesuatu yang bersifat duniawi. Dalam keadaan ini, hamba dapat merasakan kebebasan sejati, yaitu kebebasan dari ikatan dunia yang menyesatkan, dan kebebasan untuk mengejar tujuan hidup yang lebih luhur, yaitu kedekatan dengan Allah. Kunci pembebasan dalam zikir. Dengan demikian, zikir berfungsi sebagai pemutus rantai ilusi dunia, dengan mengingatkan seorang hamba akan ketidakkekalan dunia, dan mendorongnya untuk menyadari bahwa hanya Allah yang patut dicintai dan dipatuhi. Zikir membantu membuka hati dari pengaruh duniawi dan membimbingnya untuk lebih fokus pada kehidupan akhirat yang kekal. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya kesungguhan dalam berzikir untuk meraih kedamaian batin, kebebasan dari ikatan duniawi, dan kedekatan dengan Allah yang sesungguhnya. Dengan melakukan zikir dengan penuh kesadaran, seorang hamba akan melihat dunia dalam perspektif yang berbeda. Ia akan merasa bahwa segala kenikmatan dunia hanya sebentar dan akan berakhir.
Sementara hidup yang sebenarnya adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Zikir menjadi alat untuk membebaskan diri dari ilusi dan membawa seorang hamba menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi, menuju kehidupan yang lebih bermakna dan lebih dekat dengan Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan zikir sebagai jalan utama dalam menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Zikir berfungsi sebagai cahaya ilahi yang menyinari hati, menghilangkan kegelapan batin, dan membawa jiwa menuju kesucian. Dengan berzikir, tirai-tirai yang memisahkan hamba dari Allah pun tersingkap, memberi kesempatan untuk merasakan kedekatan yang hakiki dengan Tuhan. Syekh mengajarkan bahwa zikir melalui berbagai tingkatannya, dari lisan yang hanya mengucapkan kalimat, menuju kedalaman hati, dan akhirnya mencapai tingkat sir, yaitu rahasia batin terdalam, adalah perjalanan spiritual yang membawa hamba lebih dekat kepada Allah. Pada tingkat sir, seorang hamba merasakan keberadaan Allah dalam setiap aspek dirinya, sehingga ia terhubung dengannya dalam kesadaran yang penuh. Zikir dalam khalwat atau kesendirian menjadi sarana untuk menghapus gangguan duniawi dan membuka hati untuk lebih mengenal diri dan Tuhan. Dalam kesendirian ini, seorang hamba bisa lebih fokus dan ikhlas, membersihkan hati dari segala bentuk kekotoran yang menghalangi cahaya ilahi. Zikir ini juga merupakan panggilan cinta dari Allah yang mengundang hamba untuk merasakan kasih sayangnya dan memperbaiki hubungan dengannya. Selain itu, zikir juga berfungsi untuk memutuskan ikatan dengan ilusi duniawi. Dengan berzikir, seorang hamba melepaskan dirinya dari kecintaan pada hal-hal duniawi yang sementara, sehingga hatinya hanya terpaut pada Allah dan kehendak-Nya. Ini adalah jalan menuju pembebasan dari segala belenggu dunia dan membuka pintu untuk mencapai kehidupan yang lebih suci, penuh dengan kedamaian dan kesadaran akan kehadiran ilahi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan tentang zikir sebagai cahaya dan kunci pembuka hijab. Zikir tingkat tengah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.